Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah membaca dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NPM 2020215000021. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Karakteristik Pemilihan Bahan Bacaan. A. Karakteristik pemilihan bahan bacaan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam mencari bahan bacaan yang akan disajikannya kepada siswa. Banyak sekali bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber dan bahan ajar. Namun, seorang guru sebaiknya perlu mengetahui setiap karakteristik bahan bacaan yang dipilihnya sebagai bahan ajar. Pada dasarnya, seorang pembaca pun hendaknya perlu mengetahui karakteristik bahan bacaan yang dipilih, sehingga ia dapat dengan mudah memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membacanya. B. Tujuan karakteristik pemilihan bahan bacaan. Mempermudah seseorang dalam mengetahui atau memahami isi bacaan sesuai dengan bacaannya dan memudahkan seseorang dalam mendapatkan suatu informasi yang mereka butuhkan. Pada dasarnya, bahan bacaan itu terbagi atas bacaan ilmiah dan bacaan sastra. Adapun penjelasan dari kedua jenis bacaan di atas adalah sebagai berikut. B. Tujuan karakteristik pemilihan bahan bacaan. Mempermudah seseorang dalam mengetahui atau memahami isi bacaan sesuai dengan bacaannya dan memudahkan seseorang dalam mendapatkan suatu informasi yang mereka butuhkan. Pada dasarnya, bahan bacaan itu terbagi atas bacaan ilmiah dan bacaan sastra. Adapun penjelasan dari kedua jenis bacaan di atas adalah sebagai berikut. 1. Bacaan ilmiah. Kata ilmiah diartikan sebagai bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Bacaan ilmiah yaitu bacaan yang berisi ilmu pengetahuan atau informasi yang ditulis dengan bacaan yang lugas, praktis, dan efisien. Bacaan ilmiah terbagi atas dua macam, yaitu teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. A. Teks ilmiah populer. Ilmiah populer yaitu teks yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, tabloid. Teks ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena bentuk dan isinya itu dapat mudah dipahami oleh pembaca dengan menggunakan bahasa yang santai, padat, serta mudah dicerna oleh pembaca. Karakteristik teks ilmiah populer. 1. Isinya memuat keadaan orang lain, terutama yang menyangkut keberhasilan dan penderitaan. 2. Sesuatu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa orang lain pun mempunyai masalah seperti yang kita alami. 3. Isinya mengenai cara belajar. 4. Isinya hanya sekadar ingin mengetahui atau untuk mengikuti tentang sesuatu, bahasanya praktis, sebab, efisien, dan efektif. Yang kelima, struktur teks bacaan dimulai dengan kesimpulan atau sebagai klimaks dan diakhiri dengan perincian. B. Teks ilmiah akademik. Teks ilmiah akademik adalah teks yang bisa ditulis oleh kalangan kampus, perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa. Karena dalam membuat sebuah teks ilmiah akademik ini membutuhkan suatu hasil dalam sebuah penelitian.
Teks ilmiah akademik memiliki karakteristik yang isi garis besarnya dipilih menjadi 4 jenis, yaitu 1. Isinya meninjau sebuah hasil penelitian. 2. Isinya menggunakan aturan mengimplementasikan suatu teori. 3. Isinya membantah, menyempurnakan, mengimplementasikan suatu penelitian. 4. Isinya berupa penyajian suatu hipotesis. 5. Bahasanya bersifat denotatif, objektif, tidak berprasangka, tanpa penelitian atau pendapat pribadi, sistematis, kritis, dan didasarkan pada suatu penilaian hubungannya dengan sebuah teori. 2. Bacaan sastra. Sastra atau Sanskerta sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang bersifat teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini bisa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Sastra adalah karya yang bersifat imajinatif, yang menonjol unsur estetikanya dengan media bahasa yang khas, konotatif, yang fungsi utamanya adalah dapat menyenangkan dan berguna untuk orang lain. Sedangkan bacaan sastra ialah suatu bahan bacaan yang berisi ekspresi, pikiran, perasaan, ide, pandangan hidup, dan lain-lain, yang disajikan dalam bentuk yang indah melalui media bahasa. 2. Bacaan sastra. Sastra atau Sanskerta sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang bersifat teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini bisa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Sastra adalah karya yang bersifat imajinatif, yang menonjol unsur estetikanya dengan media bahasa yang khas, konotatif, yang fungsi utamanya adalah dapat menyenangkan dan berguna untuk orang lain. Sedangkan bacaan sastra ialah suatu bahan bacaan yang berisi ekspresi, pikiran, perasaan, ide, pandangan hidup, dan lain-lain, yang disajikan dalam bentuk yang indah melalui media bahasa. Sastra terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Sastra imajinatif. Sastra imajinatif ialah bahan bacaan yang isinya ditulis berdasarkan daya khayal sang pengarang. Karakteristik sastra imajinatif ialah 1. Bahasanya konotatif atau bukan bahasa sesungguhnya, memiliki makna atau arti lebih dari satu. 2. Penulisannya diilhami dari kisah nyata yang diproses atau diimajinasikan sehingga timbul ide penulisan yang kreatif dan indah. 3. Memiliki nilai-nilai estetik yang meliputi unity, harmony, balance, dan right image. 2. Sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif adalah sastra yang isinya ditulis sesuai dengan fakta berdasarkan realitas sebagai topik utamanya. Karakteristik sastra non-imajinatif adalah 1. Bahasanya denotatif. 2. Isinya berdasarkan fakta atau realita yang ada. 3. Memiliki nilai-nilai dan syarat-syarat keindahan estetika berupa kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan right image. Sastra ini terdiri atas esai, kritik, biografi, autografi, dan catatan harian. Surat kabar tergolong ke dalam sastra non-imajinatif karena bagian-bagian atau isi surat kabar meliputi berbagai aspek karangan sastra. Kesimpulannya,
Pada dasarnya, seorang pembaca pun hendaknya perlu mengetahui karakteristik bahan bacaan yang dipilih, sehingga ia dapat dengan mudah memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membacanya. Dalam hal ini, sebelum seseorang memilih suatu bacaan, ia harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mencari bahan-bahan bacaan. 2. Memilih sendiri bahan yang akan dibaca. 3. Melangkah sendiri membaca bahan bacaan yang telah dipilih. Pada dasarnya, bahan bacaan itu terbagi atas bacaan ilmiah dan bacaan sastra. Bacaan ilmiah yaitu bacaan yang berisi ilmu pengetahuan atau informasi yang ditulis dengan bacaan yang lugas, praktis, dan efisien. Bacaan ilmiah terbagi atas dua macam, yaitu teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. Teks ilmiah populer yaitu teks yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media, bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa atau surat kabar, majalah, tabloid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.